Perkenalkan, nama saya Dea Anissa Fitri dengan NPM 2311080158. Di sini saya sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Sipa Riada Talesya dengan NPM 2311080123. Di sini saya sebagai konseling. Di sini kami membuat video konseling untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum teknik-teknik konseling dengan dosen pengampu Bunda Mega Arya Monika MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Atas nama Kak Sipa ya? Iya benar Bu. Oke. Selamat siang Kak Sipa. Iya, selamat siang juga Bu. Tadi gimana perjalanannya menuju ke sini? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah. Kak Sipa rumahnya di mana? Di depan UIN ini Bu. Oh, deket ya. Iya, Kak Sipanya udah makan atau belum? udah Bu tadi. Kayak apa tuh tadi? Pakai ayam geprek. Oke, Kak Sipa. Saya senang sekali bertemu dengan kamu hari ini. Gimana kabarnya? Agak gugup Bu, ini pertama kalinya saya ikut konseling. Gak apa-apa, itu sangat wajar. Banyak mahasiswa juga yang merasa begitu saat pertama kali. Terima kasih sudah mau datang. Itu langkah berani. Terima kasih Bu, saya juga ingin belajar supaya nggak mudah cemas. Bagus sekali. Kamu bisa ceritain apa yang ngebuat kamu berkonsultasi ke sini? Saya sering cemas setiap kali disuruh berbicara di depan kelas. Dada saya rasanya berdebar-debar, tangan dingin. Kadang sampai lupa apa yang mau dikatakan Bu. Jadi kamu khawatir akan dinilai buruk oleh orang lain ya? Itu yang membuat kamu makin gugup ya? Iya Bu, rasanya pengen menghindar saja, biar nggak usah tampil. Saya paham rasa cemas kamu yang membuat kamu menghindar. Padahal kamu sebenarnya ingin bisa tampil dengan baik kan? Betul Bu, saya iri lihat teman-teman yang lain yang bisa ngomongnya lancar. Kalau boleh tahu, sejak kapan kamu ngerasa seperti ini? Sejak SMA Bu, dulu waktu presentasi di depan kelas, saya pernah lupa semua apa yang mau saya sampaikan. Sejak itu saya takut tampil. Itu pengalaman yang sangat berat ya. Dan sepertinya pengalaman itu membekas sampai sekarang. Iya Bu, rasanya masih trauma, apalagi sekarang kuliah, tuntutannya lebih tinggi. Betul, sebagai mahasiswa baru pasti banyak hal baru yang harus dihadapi. Lingkungan, teman, cara belajar, bahkan cara berbicara di depan umum. Kamu ngerasa tekanan itu makin besar? Iya Bu, saya takut salah langkah, takut terlihat nggak bisa. Kamu tidak sendirian, banyak mahasiswa baru merasakan hal yang sama. Tapi yang membedakan adalah kamu mau mencari bantuan dan belajar mengatasi itu langkah yang positif. Terima kasih Bu, saya ingin tampil percaya diri seperti teman-teman saya yang lainnya. Baik, mari kita lihat lebih dalam apa yang biasanya kamu lakukan sebelum tampil. Misalnya saat kamu
akan presentasi minggu depan? Biasanya saya langsung cemas duluan Bu, susah tidur, kepikiran terus, kadang sampai malas menyiapkan materi karena takut nanti hasilnya jelek juga. Jadi rasa cemas itu muncul jauh sebelum kamu tampil, bahkan mempengaruhi persiapanmu juga ya. Iya betul sekali Bu. Kalau kamu bayangkan bisa tampil dengan lebih tenang, kira-kira perbedaannya apa? Mungkin saya bisa menyampaikan ide dengan lebih jelas, nggak terbata-bata, saya bisa tunjukkan kemampuan saya yang sebenarnya. Itu tujuan yang sangat bagus, artinya kamu punya potensi, hanya perlu mengelola kecemasanmu. Iya Bu, tapi saya masih bingung harus mulai dari mana. Tidak apa-apa, kita bisa mulai dari langkah kecil dulu. Menurutmu latihan seperti apa yang bisa kamu lakukan supaya lebih nyaman saat berbicara di depan orang? Mungkin saya bisa latihan ngomong sendiri dulu Bu, di depan kaca. Lalu coba ngomong ke teman dekat saya. Itu ide yang bagus. Bagaimana kalau setelah itu kamu coba berbicara di kelompok kecil, misalnya saat diskusi tugas? Boleh juga Bu, jadi nggak langsung di depan kelas besar. Tepat sekali, kita mulai dari lingkup yang kecil dulu ya, supaya kamu merasa lebih siap. Selain itu, pernahkah kamu mencoba teknik relaksasi atau pernapasan sebelum tampil? Belum Bu, saya cuma biasanya berdoa biar tenang. Itu sudah bagus sekali ya. Doa bisa memberi ketenangan batin. Kalau kamu tambahkan dengan latihan pernapasan pelan-pelan atau tarik napas dalam, tahan sebentar, lalu keluarkan perlahan, itu bisa membuatmu lebih rileks. Wah, saya baru tahu. Saya akan mencoba nanti ya Bu. Baik, jadi strategi kita ada 3. Yang pertama itu ada latihan bicara sendiri dan dengan teman dekat. Yang kedua, mencoba tampilan di kelompok kecil. Dan yang ketiga ada latihan relaksasi sebelum tampil. Apakah kamu siap mencoba ini selama seminggu ke depan? Saya siap Bu, saya akan mulai latihan dari sekarang. Bagus. Nanti kamu merasa cemas saat latihan, coba amati yang membuat kamu cemas muncul. Apakah karena pikiran negatif atau karena bayanganmu tentang penilaian orang lain? Catat saja di kertas kecil ya. Baik Bu, jadi saya lebih bisa mengenali penyebabnya ya. Betul, semakin kamu paham apa pemicunya, semakin kamu mengendalikannya. Dan ingat, tidak apa-apa kalau belum sempurna. Progres kecil apapun itu tetap berarti. Terima kasih Bu, saya jadi lebih tenang sekarang. Saya senang mendengarnya. Kamu sudah berani datang dan terbuka, itu sudah langkah yang besar. Minggu depan kita bisa bahas bagaimana hasil latihanmu. Siap Bu, terima kasih banyak ya atas bimbingannya. Sama-sama, terus semangat ya. Ingat, setiap orang hebat pun dulu pernah merasa gugup. Yang penting kamu terus mencoba. Baik, kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Ya. Terima kasih. Makasih kembali, hati-hati di jalan ya. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. She's sweet but a side.